Saudara, hari ini kita akan lanjutkan studi kita, pelajaran kita tentang mengenal Roh Kudus, serial yang kedua. Pada waktu yang lalu kita belajar serial yang pertama, mengenal Roh Kudus. Saya beri subtema, siapakah Roh Kudus itu? Hari ini serial kedua, saya beri subtema, karya Roh Kudus yang bersifat tunggal. Permisi tanya saudara, bila saudara mendengar seseorang berdoa, dan dia mengeluarkan beberapa kata atau beberapa suku kata aneh yang diulang-ulang tanpa dimengerti dan saudara juga tidak mengerti. Apa yang muncul dalam pikiran saudara? Apa reaksi saudara? Apakah saudara berpikir, wow, dia berbahasa roh, ini bahasa roh yang asli. Ini bahasa yang katanya seperti bahasa malaikat dari sorga itu. Pasti rohaninya lebih tinggi, rohaninya lebih hebat. Dia lebih dekat dengan Tuhan dan Roh Kudus sungguh-sungguh ada di dalam hatinya. Atau sebaliknya saudara jadi bertanya-tanya, penasaran. Itu bahasa apaan? Membuat saudara bingung, membuat saudara bertanya-tanya. Sungguhkah Roh Kudus memberikan kata-kata sedemikian? Benar gak itu Roh Kudus yang asli atau dari roh lain? Saudaraku, menurut saudara apa buktinya bila seseorang memiliki Roh Kudus dalam hatinya? Apakah dia harus berbahasa roh seperti itu? Atau haruskah seseorang memiliki pengalaman supranatural yang bersifat fisikal, yang bisa disaksikan oleh mata jasmani kita? Nah, hari ini kita akan belajar dari kesaksian Alkitab. Apakah karya atau pekerjaan Roh Kudus itu yang sebenarnya? Apakah benar karya Roh Kudus harus dibuktikan dengan pengalaman supranatural yang bersifat fisikal, bersifat jasmania? Menurut catatan Alkitab, karya Roh Kudus dapat dibagi dua golongan besar. Golongan yang pertama adalah karya Roh Kudus yang bersifat tunggal. Satu kali untuk selama-lamanya. Hanya satu kali, tapi khasiatnya, manfaatnya adalah selama-lamanya. Dan yang kedua adalah karya Roh Kudus yang bersifat berulang-ulang. Jadi bersifat jamak. Nah, hari ini kita akan belajar karya Roh Kudus yang bersifat tunggal. Satu kali untuk selama-lamanya. Tata bahasanya dalam bahasa Yunani adalah erstens. Satu kali untuk selama-lamanya. Manfaatnya, berkatnya, kegunaannya selama-lamanya. Sama seperti karya kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib. Satu kali. Tapi khasiatnya selama-lamanya. Menebus hukuman dosa kita. Seperti kebangkitan Yesus Kristus dari kuburan. Satu kali untuk selama-lamanya. Itu membuktikan dia adalah juru selamat yang asli. Tuhan yang asli. Dan dia mengalahkan kuasa maut, kuasa kematian, kuasa dosa, kuasa iblis. Seperti kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Satu kali untuk selama-lamanya. Dia pergi menyediakan tempat buat kita. Itu semua berbentuk tunggal. Nah, Roh Kudus juga demikian. Dia memiliki karya, pekerjaan yang bersifat tunggal. Ada 4 karya atau pekerjaan Roh Kudus yang bersifat tunggal ini. Yaitu yang pertama, melahirbarukan orang yang percaya. Mari kita baca Injil Yohanes pasal 3 ayat 4-6. Demikian firman Tuhan. Kata Nikodemus kepadanya, yaitu kepada Yesus, bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi? Jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Nah, saudara, konteksnya adalah Nikodemus, ahli Taurat, orang Farisi, yang tahu banyak tentang Alkitab Perjanjian Lama, yang mungkin hafal ayat-ayat Alkitab, setia melakukan hukum Taurat, tapi dia tidak selamat. Dia tidak memiliki keselamatan yang pasti. Lalu diam-diam dia datang kepada Yesus dan bertanya soal keselamatan.
bertanya soal bagaimana bisa masuk surga. Lalu Yesus menjawab dia, kamu harus dilahirkan kembali. Nah, Nikodemus tidak mengerti itu. Dia kira dilahirkan kembali secara jasmani. Lalu dia bilang, apakah saya bisa masuk lagi ke rahim ibuku dan dilahirkan kembali? Tapi Yesus jelaskan bahwa kelahiran kembali itu adalah bersifat rohania, dilakukan oleh Roh Kudus. Jadi saudara, istilah kelahiran kembali atau lahir baru bukanlah bersifat jasmani, bersifat fisikal, bukan. Tapi bersifat rohani. Yesus mengatakan engkau harus dilahirkan kembali, lahir baru oleh air dan Roh Kudus. Jadi kelahiran secara rohaniah, jiwa, roh. Saudara yang tinggal di wilayah Los Angeles atau California Selatan, di masa yang lalu pasti ingat ada sebuah majalah Indonesia, majalah iklan yang bernama Indonesian Journal. Hari ini sudah tidak ada, lama sudah tidak terbit dan sudah mati. Waktu itu di majalah itu selalu ada sebuah ruang untuk berita kelahiran bayi. Disebut dengan lahir baru, telah lahir baru. Ya, siapa-siapa anaknya dari siapa begitu. Nah, saudara, istilah itu tidak tepat atau keliru. Sebab lahir baru bukan lahir secara jasmani, tapi lahir secara rohani. Kelahiran baru atau kelahiran kembali juga bukan seperti teori reinkarnasi. Manusia sudah mati secara fisik, lalu dia akan lahir kembali, recycle berulang-ulang secara fisik juga. Bisa jadi manusia, mungkin status yang berbeda, bisa juga jadi binatang. Tergantung hukum karma, hutang karma dia bagaimana. Dan dia akan dilahirkan berulang-ulang. Itu teori, saudaraku. Menurut Alkitab, manusia satu kali hidup, satu kali mati, kemudian akan dihakimi. Jadi tidak dilahirkan berulang-ulang secara fisikal. Termasuk lahir kembali secara rohani juga satu kali. Dilakukan oleh Roh Kudus. Nah, kapan terjadinya kelahiran kembali secara roh menurut Tuhan Yesus? Ketika seseorang mengambil keputusan menerima anugerah keselamatan dari Tuhan Yesus. Yaitu waktu dia mau percaya, beriman kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Mengakui dia berdosa, mengakui dia tidak bisa selesaikan dosanya, dan dia menerima Tuhan Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamatnya. Pada saat itulah Roh Kudus melahirbarukan dia. Melahirkan dia kembali secara roh, secara jiwa. Menjadi bayi rohani, menjadi anak Allah. Statusnya diubah menjadi anak Allah. Alkitab berkata barang siapa yang menerima Kristus, dia diberi kuasa, dia diberi hak menjadi anak Allah. Dan Roh Kudus di dalam dirinya akan bersaksi bahwa orang yang percaya itu adalah anak Allah. Nah, saudara, istilah dilahirkan dari air dan roh. Roh di situ menunjuk kepada Roh Kudus yang sifatnya kekal, melakukan pekerjaan rohania yang kekal. Istilah air menunjuk kepada firman Tuhan yang juga bersifat kekal, yaitu Sang Firman Yesus Kristus dan kebenaran firman-Nya. Jadi air tidak menunjuk kepada air baptisan, seperti tafsiran sebagian hamba Tuhan atau sebagian pendeta atau sebagian gereja yang percaya bahwa diselamatkan karena baptisan, air baptisan atau cara baptisan. Saudaraku, air baptisan atau cara baptisan tidak melahirbarukan orang percaya secara rohani, tidak. Sebab air baptisan itu bersifat sementara, yang sementara tidak bisa melakukan pekerjaan yang bersifat rohani dan kekal. Tidak sanggup melahirbarukan secara rohani. Sebab roh kita, jiwa kita adalah bersifat kekal. Mari kita baca dukungan firman Tuhannya dikatakan di mana? 1 Petrus 1:23. Demikian firman Tuhan. Karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana,
tetapi dari benih yang tidak fana, yaitu kekal, oleh firman Allah yang hidup dan kekal. Jadi firman Allah itu hidup dan kekal. Dia bisa melahirbarukan kita secara rohani, secara roh dan jiwa, karena roh dan jiwa kita kekal. Jadi jelaslah istilah air adalah simbol atau lambang dari firman Tuhan, yaitu Kristus, Sang Firman yang inkarnasi ke dunia ini, yang mati bagi kita, bangkit bagi kita, dan naik ke sorga bagi kita. Juga firman yang tertulis seperti yang difirmankannya. Jadi ketika seseorang mendengarkan firman Tuhan tentang Yesus Kristus, tentang kematian Yesus, tentang kebangkitan Yesus, tentang karya Yesus Kristus yang mati dan bangkit bagi dia, lalu dia tergerak dan percaya. Iman datang dari mendengar firman Tuhan. Maka pada saat yang sama, Roh Kudus akan melahirkan dia kembali secara roh. Meyakinkan dia soal kebenaran firman Tuhan, soal Tuhan Yesus adalah juru selamat yang asli, soal dosanya, soal penghakiman, dan membuat dia rendah hati, mau mengakui dosanya dan menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamatnya. Dan Roh Kudus melahirkan kembali dia secara rohani menjadi bayi rohani, bukan secara jasmani, ya. Anak Allah secara roh mewarisi kerajaan sorga. Nah, permisi tanya saudara, apakah saudara sungguh-sungguh sudah dilahirkan kembali oleh firman dan Roh Kudus? Atau saudara hanya tahu soal firman, tahu soal Yesus, tahu soal berita keselamatan, tahu soal salib dan kebangkitan, tapi belum pernah dilahirkan kembali? Hanya dengar-dengaran, hanya ikut-ikutan? Hari ini juga saudara, percayalah kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu secara pribadi. Akui keberdosaanmu. Akui bahwa engkau tidak sanggup menyelamatkan engkau. Akui dengan mulutmu dan terima dengan hati bahwa Tuhan Yesus mati bagimu, menanggung hukuman dosa bagimu, dan bangkit bagimu, menjamin hidup kekal bagimu. Dan percaya Roh Kudus pasti akan melahirkan kembali saudara secara rohani menjadi bayi, anak Allah yang asli, yang mewarisi kerajaan sorga. Maukah saudara? Yang kedua, karya Roh Kudus yang bersifat tunggal itu membaptiskan orang yang percaya. 1 Korintus 12 ayat 13. Demikian firman Tuhan. Sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh. Dan kita semua diberi minum dari satu roh, yaitu Roh Kudus. 1 Korintus 12 ayat 13. Nah, inilah karya kedua dari Roh Kudus yang bersifat tunggal. Satu kali untuk selama-lamanya. Satu kali melahirbarukan orang percaya. Satu kali membaptiskan orang percaya. Sekali lagi ini bersifat rohania, bukan jasmania. Artinya tidak harus kelihatan secara mata jasmani. Atau yang bersifat supranatural, yang aneh, yang hebat, yang dianggap wah atau menakjubkan. Tidak. Baptisan Roh Kudus ini dilakukan oleh siapa? Oleh Tuhan Yesus. Dan bekerja sama dengan Roh Kudus. Tujuannya memasukkan orang yang percaya itu ke dalam tubuh Kristus, yaitu gereja yang bersifat universal. Gereja yang tak kelihatan, yaitu warga kerajaan sorga. Mari kita lihat buktinya di dalam Markus 1 ayat 8. Demikian firman Tuhan. Aku membaptis kamu dengan air, ini kata Yohanes Pembaptis. Tetapi dia, yaitu Yesus Kristus, akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Markus 1 ayat 8. Jadi sangat jelas. Yohanes Pembaptis sendiri mengaku bahwa sebagai hamba Tuhan, dia hanya membaptiskan dengan air.
Tapi yang akan datang yaitu Yesus Kristus, dialah yang akan membaptiskan dengan Roh Kudus. Jadi saudara, sangat jelas baptisan Roh Kudus bukan dilakukan oleh manusia, tapi oleh Tuhan Yesus sendiri yang berotoritas penuh bersama dengan Roh Kudus. Bukan dilakukan oleh hamba Tuhan atau pendeta atau siapapun yang mengaku dia adalah rohaniwan, seperti yang dipraktekkan di beberapa gereja, khususnya gereja yang berlatar belakang Pentakosta atau karismatik. Pendetanya melakukan baptisan Roh Kudus dengan menumpangkan tangan, dengan doa khusus, dan berharap atau mengajarkan supaya orang mengalami pengalaman supranatural berbahasa roh, yang berapa suku kata yang diulang-ulang itu, atau punya penglihatan, atau kadang-kadang seperti orang yang trans, gemeteran, atau seperti kesurupan, tanda-tanda fisik yang kelihatan. Bukan itu. Hati-hati saudara, itu bukan baptisan Roh Kudus seperti kata Alkitab. Tidak ada seorang manusia pun yang layak melakukan baptisan Roh Kudus. Itu karya Tuhan Yesus bersama dengan Roh Kudus. Jadi janganlah saudara tertarik dengan tawaran baptisan Roh Kudus oleh pendeta siapapun, atau oleh temanmu yang mengajak kamu ke gereja tertentu. Kamu kok gak bisa bahasa roh ya? Jangan-jangan kamu belum punya Roh Kudus loh. Mungkin kamu belum dibaptis Roh Kudus, datanglah ke gerejaku. Nanti pendetaku tumpangkan tangan baptisan kamu. Kamu kemudian bisa berkata-kata bahasa roh. Itu bukti bahwa kamu punya Roh Kudus. Nah saudara, tawaran-tawaran seperti itu hati-hati saudara. Siapapun itu pendeta, orang hebat, rohaniwan, bahkan yang sangat terkenal, yang pintar, yang bahkan bisa melakukan mujizat sekalipun. Ingat, baptisan Roh Kudus dilakukan oleh Tuhan Yesus dan oleh Roh Kudus. Memasukkan orang percaya itu ke dalam gereja yang tak kelihatan, gereja yang universal, warga kerajaan sorga. Amin. Yang ketiga, memeteraikan orang percaya. Efesus 1 ayat 13. Demikian firman Tuhan. Di dalam Dia, kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu, di dalam Dia kamu juga, yaitu di dalam Tuhan, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Nah, ini adalah karya ketiga dari Roh Kudus yang bersifat tunggal. Satu kali untuk selama-lamanya. Satu kali melahirbarukan, satu kali membaptiskan, satu kali memeteraikan orang percaya. Ini berjalan simultan. Istilah dimeteraikan oleh Roh Kudus artinya diberi cap kepemilikan, cap yang sah, atau diberi cap keamanan, atau garansi kepastian bahwa orang percaya itu pasti akan menerima warisan kerajaan sorga. Sebab dia adalah ahli waris yang diberi hak, yang diberi kuasa yang sah sebagai anak Allah, pemilik sah kerajaan sorga. Puji Tuhan, Roh Kudus adalah garansi, adalah asuransi yang pasti, jaminan keselamatan kita. Jadi keselamatan itu bukan karena kata Pak Pendeta, kata si A, kata si B, atau karena pahala pekerjaan baik kita, atau jasa pelayanan kita, atau apapun yang ada di dunia ini. Bukan. Jaminan yang pasti itu, garansi yang pasti itu adalah meterai Roh Kudus. Yang satu kali untuk selama-lamanya, memeteraikan roh saudara, memeteraikan jiwa saudara, menjadi sebuah cap yang asli, cap kepemilikan, sehingga tidak ada seorang pun, termasuk kuasa jahat pun, tidak bisa merenggut jiwa atau nyawa saudara. Amin. Indah sekali. Kita yang sungguh-sungguh beriman kepada Tuhan Yesus pasti akan diselamatkan. Satu kali selamat, selamanya selamat. Sehingga dalam jiwa kita, dalam pikiran kita, selalu ada rasa aman, rasa tenang, rasa damai sejahtera yang sejati, yang ditaruh oleh Tuhan Yesus di dalam jiwa kita. Orang-orang yang percaya. Amin. Apakah saudara yakin pasti
100% saudara selamat kalau besok saudara harus meninggal dunia. Atau saudara masih ada keraguan, ya, kurang yakin, sebab rasanya saudara kurang mengasihi Tuhan, kurang melayani, kadang-kadang masih lemah dan terjatuh dalam dosa, atau ada kelemahan tertentu, kekurangan tertentu lainnya. Apakah semua itu menghantui saudara dan membuat saudara itu selalu ragu-ragu dan bertanya-tanya apakah saudara selamat atau tidak? Saudara ingatlah, kepastian keselamatan saudara tidak tergantung oleh manusia, tidak tergantung oleh situasi dan kondisi, atau tergantung oleh usaha atau pekerjaan saudara, tapi adalah garansi atau jaminan oleh meterai Roh Kudus dalam roh dan jiwa saudara. Sebab itu mintalah Roh Kudus meyakinkan meterainya dalam hati dan jiwa saudara. Dan jangan ragu lagi, asal iman saudara sungguh-sungguh sejati dan saudara sungguh-sungguh sudah dilahirkan kembali oleh Roh Kudus dan oleh Kristus. Kalau sudah lahir kembali secara rohani, gak mungkin balik lagi tidak lahir. Jadi cuma ada dua opsi, saudara sungguh-sungguh sudah lahir secara rohani atau belum lahir. Kalau sudah lahir, tetap akan lahir, tetap akan bertumbuh, tetap akan menjadi anak Tuhan sekali untuk selama-lamanya. Tapi kalau belum lahir, pura-pura atau hanya ikut-ikutan, kelihatan lahir tapi tidak, maka saudara hari ini harus mengambil keputusan. Saya mau dilahirkan kembali oleh Tuhan Yesus dan oleh Roh Kudus. Secara pribadi berdoa kepada Tuhan. Akui dosamu. Terima dia, undang Tuhan Yesus dalam hatimu, dalam hidupmu, sebagai juru selamatmu, sebagai Tuhanmu. Dan minta Roh Kudus melahirbarukan saudara menjadi bayi rohani, anak Allah yang asli. Dan dia kemudian membaptiskan saudara dan memeteraikan saudara, mencurahkan sukacita pengampunan, mencurahkan damai sejahtera sorgawi, mencurahkan ketenangan dan bisikan dalam hati, mengatakan kamu adalah anak Allah yang asli. Yakin Bapa di sorga bersama Tuhan Yesus dan jaminan meterai Roh Kudus akan memelihara saudara, melindungi saudara. Satu kali selamat, selamanya selamat. Sampai saudara tinggalkan dunia ini, bertemu dengan Tuhan muka dengan muka. Amin. Yang keempat, saudara, menyertai orang yang percaya. Injil Yohanes 14 ayat 16 sampai 17. Demikian firman Tuhan. Aku akan minta kepada Bapa, dan dia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Ini kata Tuhan Yesus. Supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab dia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Indah sekali perkataan Tuhan Yesus. Jaminan dari Tuhan Yesus sebelum dia naik ke sorga. Janji Tuhan Yesus kepada para murid dan semua orang percaya bahwa Roh Kudus, roh kebenaran itu akan diutus oleh Bapa di dalam dia. Turun ke dunia ini. Akan satu kali tinggal di dalam hati orang-orang percaya dan selama-lamanya di situ. Tidak akan pergi apapun yang terjadi. Tanpa kecuali saudara, Roh Kudus akan diam dan tinggal dalam diri orang percaya itu selama-lamanya. Sekali untuk selama-lamanya. Walaupun orang percaya itu masih baru, masih lemah, kadangkala masih jatuh, dan tidak sempurna. Roh Kudus akan diam di dalam dia selama-lamanya. Tidak akan pergi-pergi. Ini berbeda dengan perjanjian lama. Roh Kudus itu datang dan pergi. Waktu Raja Daud misalnya dia berdosa, berzina dengan Batseba, dia takut sekali. Dia katakan, oh Roh Kudus, Tuhan jangan ambil rohmu daripadaku. Dia takut kehilangan Roh Kudus dalam hatinya. Roh Kudus datang dan pergi. Tapi dalam perjanjian baru, setelah Tuhan Yesus menggenapkan keselamatan bagi kita, mati, bangkit, dan naik ke sorga, kemudian Bapa di sorga mengutus Roh Kudus di dalam Tuhan Yesus.
Di hari Pentakosta, hari ke-50 dari kebangkitannya, sejak hari itu, Roh Kudus yang turun dari sorga, diam di dalam diri orang percaya. Satu kali untuk selama-lamanya. Tidak akan pergi. Puji Tuhan. Ini janji Tuhan, anugerah Tuhan, kemurahan Tuhan, hadiah dari Tuhan yang maha besar, yang sempurna di dalam diri orang-orang percaya. Saudaraku, penyertaan Roh Kudus di dalam kita akan memberikan kita sukacita sorgawi, memberi kita damai sejahtera, ketenangan, rasa aman, perlindungan, penghiburan, pimpinan, bimbingan. Sehingga dalam perjalanan di dunia ini kita tidak sendirian. Ketika menghadapi cobaan, tantangan, kesulitan, penderitaan, orang-orang percaya akan tetap kuat, akan dipelihara, dilindungi sampai hari yang terakhir, sampai nafas yang penghabisan. Sehingga nama Tuhan tetap dimuliakan dan orang Kristen boleh hidup berkemenangan, melawan dosa, melawan cobaan, melawan godaan dan tantangan. Jadi jelaslah bahwa tanda atau bukti seseorang yang memiliki Roh Kudus bukanlah dengan tanda-tanda fisik yang supranatural, yang dianggap wah, hebat, menakjubkan, aneh, ya, yang membuat dia bisa merasa lebih dari orang lain, yang hidupnya cenderung seperti para ahli Taurat, pemuka agama, dan orang-orang Farisi yang ditegur oleh Tuhan Yesus, kamu munafik, kamu kelihatan dari luar bersih seperti kuburan, tapi dalamnya busuk. Yang hidupnya hanya cenderung menghakimi orang lain, mengukur orang lain dengan ukuran sendiri, menghina orang lain, mengejek orang lain, menjatuhkan orang lain. Hati-hati saudara, jangan saudara seperti itu. Tidak perlu ada bukti-bukti supranatural yang lahiriah untuk membuktikan saudara punya Roh Kudus. Tidak perlu itu. Tetapi karya Roh Kudus yang bersifat tunggal itu adalah bersifat rohania. Melahirbarukan saudara menjadi anak Allah, membaptiskan saudara masuk dalam warga kerajaan sorga, memeteraikan saudara, memberi jaminan yang pasti soal keselamatan dan hak penuh menerima warisan kerajaan sorga, dan Roh Kudus diam, tinggal di dalam diri saudara selama-lamanya. Itu satu kali untuk selama-lamanya. Itu bersifat rohania. Gak perlu ada pengalaman-pengalaman supranatural yang diklaim oleh sebagian orang lain. Saudara jangan merasa minder kalau tidak memiliki tanda-tanda atau pengalaman supranatural yang bersifat mata jasmani, yang bisa dilihat orang, yang kalau tidak hati-hati membuat saudara merasa lebih arogan, lebih tinggi hati, lebih hebat, lebih wah, lebih rohani, lebih suci dari orang lain, lebih punya Roh Kudus dibandingkan dengan orang lain. Hati-hati saudara, jangan seperti itu. Yang sangat penting saudara adalah adanya tanda-tanda supranatural secara rohani, bukan secara jasmani, tapi secara rohani, bahwa jiwa saudara diubahkan, pikiran saudara diubahkan, hati saudara diubahkan, saudara memiliki kesaksian hidup yang lebih benar sesuai firman Tuhan. Kesaksian hidup yang baik, yang menjadi berkat untuk orang lain. Saudara memiliki karakter rohani, yaitu buah Roh Kudus, sesuai dengan firman Tuhan. Sehingga hidup saudara selalu memuliakan Bapa di sorga, selalu menjadi berkat bagi banyak orang lain. Saudara lebih mengasihi Tuhan dan lebih mengasihi sesama dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap pikiran, dengan segenap kekuatan. Dengan satu tujuan, hidup memuliakan nama Tuhan, hidup menjadi berkat yang bernilai kekal bagi orang lain. Maukah saudara? Nah, minggu yang akan datang kita akan lanjutkan dengan karya Roh Kudus yang bersifat berulang-ulang. Dan hari ini saya harap saudara menghafal, meresapi
4 karya Roh Kudus yang melahirbarukan, yang membaptiskan, yang memeteraikan, dan yang diam atau tinggal di dalam diri saudara satu kali untuk selama-lamanya, dan selalu bersyukur untuk karya Roh Kudus itu. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih sebab firman-Mu mengajarkan kami mengenal Roh Kudus yang berkarya secara tunggal. Hari ini kami mengerti karya Roh Kudus yang melahirbarukan kami, yang membaptiskan kami masuk ke dalam warga kerajaan sorga, yang memeteraikan kami menjadi ahli waris kerajaan sorga yang sah dan yang tinggal di dalam diri kami selama-lamanya. Oh Roh Kudus, kami bersyukur untuk karya-Mu yang ajaib di dalam kami. Hari ini ya Tuhan, kami mau berdoa bagi saudara-saudara yang masih ragu, yang tidak yakin dalam keselamatan mereka. Biarlah dengan rendah hati mereka boleh mengakui dosa mereka, menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Dan Roh Kudus, tolonglah lahirbarukan mereka menjadi bayi rohani, menjadi anak Allah yang asli. Dan berbisik-bisiklah di hati mereka, meyakinkan mereka bahwa sekali selamat, selamanya selamat. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini ya Tuhan, kami mau berdoa bersama-sama untuk saudara-saudara kami yang membutuhkan dukungan doa. Secara khusus kami mau berdoa untuk keluarga James Suryadi dalam kepulangan ayahnya Om Bun Suryadi. Besok hari Sabtu ada acara penghiburan dan memorial mengenang almarhum Om Bun. Ya Tuhan, Kau sedang memberkati seluruh acara dari awal hingga akhir, sehingga mendatangkan kekuatan dan penghiburan yang khusus bagi keluarga James di sini, maupun keluarga Lydia di Jakarta, dan keluarga Ivan di Australia, juga teman-teman yang ada mengikuti secara Zooming atau online. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami juga mau berdoa siapa untuk saudara-saudara kami yang lemah tubuh, yang sakit dan menunggu pemulihan. Kami terus menyebutkan nama Jane Atmojoyo untuk kesehatan jantungnya, mohon Tuhan jamah. Untuk Wan dalam pemulihan lututnya, Tuhan tumpangkan tangan-Mu. Untuk remaja kami Arthur Palar, ya Tuhan, kami terus minta dalam nama Tuhan Yesus, jamalah dia dengan bilur-bilur-Mu dan kuasa darah-Mu, sembuhkanlah dia Tuhan, beri dia mujizat-Mu ya Tuhan. Kami berdoa untuk Tony Harahap, untuk pemulihannya yang sempurna. Tuhan, Kau yang bekerja secara indah sesuai dengan waktu-Mu. Kami berdoa untuk Budi Sayogyo yang harus minum obat kimo secara rutin. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati obatnya, berkati kesehatannya, sembuhkan dia ya Tuhan dari kansernya, supaya dia boleh melayani Tuhan lagi dan beribadah dengan setia. Kami berdoa untuk Ibu Nina, untuk pemulihan di kaki dan punggungnya. Tuhan juga jamah dengan kuasa kesembuhan-Mu. Untuk Irma, untuk imun sistemnya, untuk darahnya, Tuhan, Kau juga sembuhkan dia, agar dia sungguh diberi kesempatan lagi untuk beribadah dan melayani Tuhan. Dan banyak rekan-rekan lain yang tidak kami sebutkan satu persatu, yang lemah tubuh, Tuhan, Engkau jamah dan tumpangkan tangan-Mu dan sembuhkan. Kami doakan semua senior kami, Tuhan, tolong Om Paul dalam kesehatannya, kekuatannya untuk terus bisa mengkoordinir Evergreen dan juga melayani teman-teman senior lainnya, khususnya menemani Tante Lena, ya Tuhan, yang kakinya lemah, yang ada gejala Alzheimer. Tuhan, Kau yang menjamah dan memulihkan, agar dia boleh menikmati hari-harinya sehari demi sehari dengan penuh sukacita. Kami doakan Tante Lucy, Tante Pauline, Tante Isha, Tante Ita, Tante Merin, Tante Aiwati, Tante Sumi, Tante Nelly. Ya Tuhan, dalam kesendirian mereka, mohon Tuhan yang menemani, mohon Tuhan yang menghibur dan menguatkan mereka, supaya mereka dengan sukacita dan penuh syukur menjalani sehari demi sehari dan tetap boleh melayani lewat doa mereka. Kami doakan Om Andi dan Tante Janet, Tuhan juga sendiri yang menguatkan, khususnya kesehatan Om Andi. Tuhan juga tolong Om Budi Pualamsyah supaya dia tetap kuat, boleh beribadah setiap minggu. Kami doakan Om Caihi ya Tuhan, yang pas hari ini berulang tahun. Tuhan juga sendiri yang
menguatkan, memberi panjang umur, kesehatan bersama dengan Ci Swat boleh menikmati anugerah Tuhan dan kemurahan Tuhan. Berkati Ko Chun Hong dan Ci Eti dalam kesehatan mereka dan kehidupan mereka dalam mendidik dan merawat sang cucu. Kami doakan juga Ci Meiling untuk kesehatan matanya, untuk Ci Irene dan semua senior-senior lainnya ya Tuhan. Kau sendiri yang menyertai, menguatkan, menolong satu persatu, supaya sungguh-sungguh di masa tua mereka, anak, mantu, cucu semua takut akan Tuhan. Hidup boleh memelihara orang tua. Dan sungguh-sungguh mereka boleh menikmati hari-hari mereka dengan penuh sukacita. Kami saat ini berdoa untuk semua teman-teman yang bekerja keluar rumah setiap hari. Dalam posisi mereka masing-masing, Tuhan Kau melindungi, jauhkan dari mara bahaya, jauhkan dari sakit penyakit, berkati keluarga mereka, pekerjaan mereka, anak-anak mereka juga hidup takut akan Tuhan, khususnya remaja dan anak-anak kami yang sudah selesai sekolah, dan saat liburan mereka boleh menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya. Dan berkatilah hubungan antara orang tua dengan anak, suami dan istri, relasi keluarga semuanya harmonis untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami doakan semua majelis, aktivis, dan seluruh jemaat IGNC. Ya Tuhan, berikanlah kekompakan, berikanlah kesehatan dan sukacita dalam mengikut Tuhan dan melayani Tuhan. Berkati jemaat Tuhan menjadi jemaat yang saling mengasihi, saling menguatkan, saling membangun, saling mendoakan agar dunia tahu kami adalah murid-murid Kristus yang sejati. Terima kasih Tuhan, saat ini kami berdoa untuk Amerika, untuk vaksinasi nasional, untuk kebangunan rohani dan kebangunan moral. Tuhan kasihani, berkati ada kestabilan politik juga keamanan, dan Tuhan tolong supaya kaum liberal boleh bertobat dan kembali kepada kebenaran firman Tuhan. Kami doakan Indonesia ya Tuhan, berkati Pak Jokowi dan seluruh kabinet, aparatur negara dari pusat sampai daerah boleh melakukan tugas dan tanggung jawab mereka dengan sebaik-baiknya. Berkati program vaksinasi nasional, berkatilah Tuhan dalam pertumbuhan ekonomi, keamanan, kerukunan beragama. Keluarga Handai Tolan family kami di sana Tuhan juga lindungi dan Tuhan berkati. Yang sudah percaya mereka setia kepada Tuhan. Yang belum percaya biarlah dengan cara dan waktu Tuhan mereka boleh mengenal Tuhan dan diselamatkan oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami saat ini juga mau berdoa untuk para misionari, hamba Tuhan, orang-orang Kristen yang melayani di daerah-daerah yang sangat sulit, daerah-daerah yang anti kekristenan. Tuhan jaga mereka, Tuhan tolong supaya seluruh pekerjaan pelayanan mereka menghasilkan buah, menghasilkan jiwa-jiwa yang bernilai kekal. Semua pekerjaan pekabaran Injil dengan cara dan media apapun ya Tuhan, Engkau menyertai dan Engkau memberkati, supaya di akhir zaman ini ya Tuhan, Injil Kristus boleh disebar luaskan kepada seluruh suku bangsa di muka bumi ini, sesuai dengan nubuat Tuhan dalam Injil Matius 24. Saat ini ya Tuhan, kami datang ke hadapan-Mu untuk pergumulan kami masing-masing. Tuhan, Kau sendiri yang memberkati semua saudara-saudara yang mengikuti acara ini online. Hamba-Mu berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan memberkati mereka satu demi satu. Pergumulan apapun, entahkah itu soal kesehatan, soal pekerjaan, soal keuangan, soal sekolah, soal teman hidup, soal relasi keluarga, soal bisnis, soal status, soal keterikatan, belenggu tertentu. Kami minta dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan Engkau memberkati, Engkau buka jalan, ya Tuhan. Sebab Engkau tidak mengizinkan anak-anak-Mu mengalami pergumulan pencobaan melebihi kekuatan kami. Ya Tuhan, Kau pasti akan buka jalan yang baru. Kami berdoa, bersyukur, memohon berkat di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Satu-satunya juru selamat kami, Tuhan segala Tuhan, Allah segala Allah, Raja segala Raja, yang hidup selama-lamanya. Amin. Amin. Bapa terima kasih, Bapa terima kasih, Bapa di dalam sorga, ku beri terima kasih. Amin. Amin. Saudara, seperti yang tadi saya doakan, besok sore jam 5 di gereja ada ibadah penghiburan, ibadah memorial untuk mengenang
Om Bun Suryadi yang dipanggil Tuhan, kita menghibur keluarga James Suryadi. Dan jika saudara diberi kesehatan dan kekuatan, silakan datang dan memberikan penghiburan bagi keluarga, ikut mendukung. Dan hari Minggu tetap ada ibadah live di gereja jam 11. Dan minggu ini kita akan belajar lanjutan dari serial Akhir Zaman, Kuda Merah dan Penunggangnya. Bagi saudara yang tidak bisa hadir, tetap bisa mengikuti ibadah online jam 6 sore. Doakan kalau boleh jam 5 sore sudah bisa on. YouTube bisa lancar. Tuhan memberkati saudara.